Apa kabar? Kembali lagi di channel ini. Kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas banget di Pati, Jawa Tengah. Jadi, ceritanya, Bupati Pati, Sudewo, baru aja ngeluarin kebijakan yang bikin heboh seluruh warga Pati, yaitu kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB yang naik 250%. Coba bayangin, guys, kenaikan segitu besar bisa bikin banyak orang susah. Dan yang lebih parahnya lagi, si Bupati malah menantang 50.000 orang untuk demo. Warga Pati nggak tinggal diam. Mereka langsung turun ke jalan dan mendirikan posko penggalangan donasi buat mempersiapkan aksi demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang. Nah, makin seru kan? Yuk, kita bahas tuntas. Kenapa masalah ini bisa jadi bom waktu buat Bupati dan pemerintah daerah. Jadi, awal mula masalah ini adalah kebijakan Bupati Sudewo yang memutuskan untuk menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan PBB, khususnya untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, 250%. Kenaikan yang fantastis banget kan? Coba bayangin, warga yang selama ini udah susah dengan kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu, tiba-tiba dibebani dengan pajak yang naiknya 3 kali lipat. Wah, ini jelas bikin emosi dan kesel banget deh buat orang-orang yang merasa diuntungkan sama pemerintah. Kenapa? Karena pajak itu kan uang yang langsung dipotong dari pendapatan rakyat. Dan kalau pajaknya makin tinggi, jelas-jelas membebani kehidupan sehari-hari mereka. Nggak cuma itu, Bupati Sudewo dengan santainya malah bilang, saya nggak akan mundur meskipun 50.000 orang turun ke jalan. Gimana nggak bikin warga makin panas? Itu kan berarti dia sama sekali nggak peduli dengan keluhan rakyatnya. Bayangin aja, 50.000 orang yang sebenarnya cuma pengen diuntungkan dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka, tapi malah dihadapi dengan sikap seperti itu. Kebijakan seperti ini nggak cuma soal pajak, tapi juga tentang kemampuan seorang pemimpin untuk mendengarkan rakyatnya. Warga Pati yang sudah cukup lama menahan ketidakpuasan, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Mereka mendirikan posko penggalangan donasi di depan kantor Bupati Pati. Yang tujuannya jelas, mengumpulkan bantuan logistik untuk aksi demo yang akan digelar pada 13 Agustus. Mereka ngumpulin berbagai kebutuhan buat aksi, mulai dari air mineral, makanan ringan, sampai kebutuhan medis. Nah, di sini yang menarik, guys, Satpol PP datang dan mencoba memindahkan posko tersebut dengan alasan karena ada acara Hari Jadi Pati dan HUT RI ke-80 yang akan digelar di sekitaran situ. Namun, warga Pati nggak terima. Mereka merasa bahwa posko donasi itu sah karena sudah ada izin dan didirikan dengan niat yang baik. Husein, salah satu pemimpin aksi, pun langsung bersuara keras, kalau Bupati nggak suka, ya pulang aja. Terus, si Husein menambahkan, ini untuk rakyat, bukan buat kepentingan pribadi. Ini jelas tindakan berani dan menantang si Bupati untuk menghadapi realita yang ada, yaitu banyak warga yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kita harus paham, guys, ini bukan masalah sepele kalau seorang Bupati bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Dengan menantang 50.000 orang yang jelas-jelas sudah kehilangan kepercayaan, ini sangat berbahaya buat integritas pemerintahan itu sendiri. Bupati Sudewo jelas mengabaikan suara rakyatnya, yang pada dasarnya ingin didengar dan dipahami. Bukan cuma soal kebijakan pajak yang dianggap mencekik rakyat, tapi soal kesungguhan untuk melayani dan menyelesaikan masalah secara bijak. Bupati harusnya bisa lebih bijaksana. Karena dia adalah pemimpin yang diangkat untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya. Keberanian Husein dan massa yang mendirikan posko penggalangan donasi ini menunjukkan betapa besar ketidakpuasan yang ada. Mereka nggak cuma mau mendengar alasan dari Bupati atau pejabat terkait, mereka juga mau bukti nyata bahwa suara mereka didengar, dan kebijakan yang tidak adil itu bisa diubah. Ini bukan sekadar demo, tapi sebuah perjuangan untuk menyuarakan suara rakyat yang benar-benar diabaikan. Ketegangan ini menjadi semakin jelas ketika Satpol PP datang dan mencoba menertibkan posko penggalangan donasi yang sudah berdiri sah. Masalah semakin memanas ketika Rioso, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pati, datang langsung ke lokasi dan memerintahkan Satpol PP untuk membawa semua barang donasi yang sudah terkumpul. Ini benar-benar bikin emosi warga memuncak. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah sah, dan kalau barang-barang tersebut diambil, itu sama saja dengan menyabotas aksi mereka yang ingin menuntut kebijakan yang lebih adil. Saat itu, warga makin ngotot
dan bahkan ada yang sampai melemparkan botol air mineral dari dalam truk Satpol PP, menuntut agar barang-barang mereka dikembalikan. Gimana nggak ribut, kuis? Satu truk penuh barang donasi yang udah dikumpulin dengan susah payah, malah disita begitu saja, tanpa dasar yang jelas. Warga yang merasa semakin terpojok, akhirnya mulai mengambil tindakan yang lebih keras. Ketegangan ini jadi sangat jelas ketika suasana makin memanas dan para demonstran makin berani untuk menuntut hak mereka. Sopiono, salah satu tokoh masa aksi, juga nggak kalah berani. Dia bahkan masuk ke dalam truk Satpol PP dan membentak-bentak Rioso. Makin parah kan, guys? Bayangin aja, bentrokan antar warga dan aparat bisa aja jadi lebih besar. Apalagi kalau Bupati Sudewo masih menolak untuk berkompromi dengan rakyat. Saat masalah ini semakin berkembang, penting untuk kita ingat bahwa masyarakat Pati nggak cuma ngelawan satu kebijakan, mereka sebenarnya sedang menguji integritas pemimpinnya. Bupati Sudewo bisa saja bertahan dengan kebijakannya, tapi dia harus ingat bahwa keputusan politik yang buruk bisa merusak reputasinya sebagai pemimpin, dan kalau sampai rakyat merasa terus ditekan tanpa diberi solusi, kepercayaan rakyat bisa hilang. Itulah yang terjadi sekarang. Bupati Sudewo perlu diberikan pengertian bahwa dia bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Gak hanya soal kebijakan, tapi juga soal bagaimana dia mengelola ketegangan yang ada. Seorang pemimpin yang baik pasti akan mencari cara untuk berdialog dengan rakyatnya, bukan malah menantang mereka di depan publik. Bupati Sudewo harus mulai menyadari bahwa dia nggak boleh menutup mata terhadap keluhan rakyatnya, apalagi dengan beban ekonomi yang semakin berat. Jika dia tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan ini tanpa mendengarkan aspirasi rakyat, itu akan berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Pati sudah mulai kehilangan harapan terhadap kepemimpinan Sudewo. Sudah saatnya buat kita semua mendukung rakyat Pati dalam perjuangan mereka. Kalau kita melihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin itu merugikan masyarakat, maka kita harus bisa bersuara dan mendorong perubahan. Ini bukan cuma soal satu orang, tapi soal keberlangsungan demokrasi yang sehat. Pemimpin yang seharusnya memperjuangkan rakyat malah memperburuk keadaan. Kebijakan yang tidak adil seharusnya segera diubah. Pemerintah pusat harus turun tangan, karena ini sudah bukan lagi masalah lokal. Ini masalah kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Jadi, sudah saatnya kita semua untuk bersolidaritas dengan warga Pati. Mereka nggak hanya berjuang untuk menentang kebijakan yang salah, tapi mereka juga berjuang untuk memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara yang ingin diperhatikan oleh pemimpin mereka. Jangan sampai kita hanya diam saja, karena aksi-aksi seperti ini penting banget untuk sistem demokrasi kita. Bupati Sudewo harus diingatkan bahwa dia itu bekerja untuk rakyat, dan jika kebijakannya nggak berpihak pada rakyat, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini dengan cepat dan tepat.